Dia bereinkarnasi ke dunia fantasi tapi malah menikahi Dewi. Dan menjadi petualang peringkat SS terkuat setelah menciptakan harem. Kelvin adalah pecundang sejati yang akhirnya dieliminasi oleh Trukun. Tetapi diberi kesempatan hidup lain di dunia alternatif oleh Dewi bernama Melvina. Dia dijatuhkan ke hutan kosong tempat dia akhirnya terbangun di bawah pohon tanpa mengingat apapun tentang kehidupan masa lalunya. Dia bingung tentang siapa dia dan di mana dia berada. Ketika sebuah menu kecil muncul di depannya dan mulai berbicara, suara itu menjelaskan bahwa dia telah berinkarnasi ke dunia sihir dan fantasi, di mana dia bisa menjadi petualang jika dia mau. Dia memeriksa statistiknya di menu untuk mengetahui bahwa dia telah memilih kelas pendukung untuk dirinya sendiri. Dan dia adalah seorang pemanggil. Dia tampak cukup senang tentang ini, dan memutuskan untuk pergi ke kota terdekat untuk bergabung dengan guild. Untuk memulai petualangan saat berjalan melalui hutan, layar menu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah Dewi bernama Melvina. Mereka memasuki kota yang ramai, di mana Melvina memberitahunya tentang ingatannya yang hilang dengan mengklaim bahwa setelah mati dia akhirnya memilih banyak kemampuan dan bersamaan dengan itu dia dapat membangkitkan Melvina sendiri juga. Dan dia memutuskan untuk bergabung dengannya dalam petualangan ini. Dia bertanya mengapa dia tidak bisa melihatnya dan dia menjawab bahwa dia tidak memiliki cukup poin Mona untuk melakukan itu. Dia kemudian memasuki salah satu guild, dan salah satu resepsionis memberinya formulir untuk diisi. Saat mengisi kemampuannya sebagai pemanggil, dia dihentikan oleh Melvina yang menyuruhnya untuk tidak melakukannya karena kelas pemanggil sangat langka. Dan dia mungkin satu-satunya pemanggil di seluruh kerajaan ini. Jika berita ini terungkap, dia mungkin harus menghadapi masalah. Dia memutuskan untuk menulis kemampuannya sebagai penyihir dan segera menerima kartu guildnya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah petualang peringkat E sekarang. Dan resepsionis mengklaim bahwa dia perlu menyelesaikan 10 quest jika dia ingin meningkatkan peringkatnya. Setelah itu resepsionis menunjukkan kepadanya banyak quest dan dia memutuskan untuk mengejar slime di hutan karena dia dapat mencoba mantra pemanggilannya pada mereka. Sebelum itu dia membeli tongkat kayu tua dengan semua sisa uangnya dan pergi ke hutan untuk mendapatkan uang. Setelah berjalan sedikit dia akhirnya melihat beberapa slime dan segera bersembunyi di beberapa semak. Dia memeriksa statistik mereka dan menyadari bahwa mereka cukup lemah, jadi dia memutuskan untuk tidak menggunakan sihirnya dan hanya melemahkan mereka dengan serangan fisik. Dia melompat keluar dan menyerang slime dengan tongkatnya. Tetapi slime menghindar sementara salah satu dari mereka memukulnya di dada, melemparkannya ke belakang. Kelvin bangun sekali lagi dan bergegas masuk untuk menyerang. Tetapi slime menghindar dan melakukan serangan balik 3 kali berturut-turut menjatuhkannya ke tanah. Kelvin bangun untuk terakhir kalinya dan masuk untuk serangan habis-habisan, mengayunkan tongkatnya, tetapi slime menghindar lagi. Untungnya kali ini Kelvin segera memukulnya dengan serangan kedua, yang menjatuhkan slime ke tanah meninggalkannya dengan hampir tidak ada HP. Kelvin berjalan ke arahnya dan mengulurkan tangannya. Dan sihirnya aktif dan kontrak dibuat. Setelah itu dia memanggil slime dan menamainya Chloe. Sebelum mengklaim bahwa mereka akan berburu lebih banyak slime sekarang di malam hari, mereka akhirnya menemukan sekelompok slime dan merayap ke arah mereka melalui semak. Kelvin menyuruh Chloe untuk mengurus yang kanan, sementara dia berurusan dengan yang lain. Segera mereka melompat keluar dari semak dan Kelvin segera menggunakan sihir anginnya untuk menebas slime. Sementara Chloe melakukan beberapa gerakan tinju mewah sebelum melenyapkan lawannya. Kelvin bingung karena Chloe tampaknya sangat kuat, dan memeriksa menu untuk menyadari bahwa bahkan di level 1 ia memiliki statistik yang luar biasa. Melvina mengungkapkan bahwa ini karena dia adalah satu-satunya pemanggil peringkat SS di dunia ini. Dan itulah mengapa monster-monsternya sangat kuat. Saat mereka berbicara, Chloe menemukan slime lain dan memukulinya hingga jatuh ke tanah. Sebelum Kelvin memanggilnya kembali ke pokeballnya, setelah mencapai kota dia menjual inti slime untuk mendapatkan keuntungan dan memiliki cukup uang untuk mendapatkan makanan dan tempat tinggal untuk malam itu. Saat melintasi sebuah gang dia melihat sekelompok yang dikurung, dan di dalamnya beberapa gadis cantik dengan kalung budak di leher mereka. Salah satu dari mereka seharusnya adalah setengah elf yang sangat langka, yang baru-baru ini ditangkap. Dia memutuskan untuk mengabaikan ini dan hanya berjalan ke penginapan dan mendapatkan kamar untuk malam itu. Segera dia turun untuk makan malam, dan hidupnya di dunia ini mulai terbentuk. Dia melakukan beberapa petualangan lagi melawan sekelompok serigala monster dan iblis lainnya, siap untuk menjadi petualang terkuat yang hidup. Sudah beberapa hari sejak Kelvin bertualang dan akhirnya dia telah menyelesaikan quest ke-10-nya. Jadi dia pergi ke guild dan ditingkatkan ke petualang peringkat T yang tampaknya membuat banyak orang iri. Terlepas dari itu, Kelvin meminta pekerjaan peringkat tinggi. Tetapi sebelum resepsionis dapat menjawab, seorang pria berambut pirang bernama Cash mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengalahkan Satria Hitam. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah petualang peringkat D.
dan ingin Kelvin bergabung dengan partainya. Kelvin melihat statistiknya dan menyadari bahwa dia berbohong tentang peringkatnya. Dia menolak tawaran itu dan malah mengklaim bahwa mereka harus mengadakan kompetisi tentang siapa yang dapat mengalahkan Satria Hitam terlebih dahulu. Cash tampaknya terkejut dengan ini, tetapi tetap menyetujuinya. Sebelum berjalan keluar dari guild, Kelvin percaya bahwa Cash mungkin memasang jebakan tetapi memutuskan untuk tetap masuk agar dia dapat menguji seberapa kuat dia. Cash pergi ke sebuah gang dan bertemu dengan rekan satu timnya, termasuk seorang kutu buku berambut biru dan seorang berandal gemuk. Berandal itu memberitahu Cash bahwa dia hanya ingin memukuli seseorang sampai babak belur. Dan dengan senyum jahat Cash mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir karena dia sudah menemukan korban. Setelah mencapai kastil Satria Hitam, Cash dan kroni-kroninya berlari masuk. Tetapi begitu mereka membuka pintu, mereka menemukan bahwa semua monster telah terbunuh. Tiba-tiba, Kelvin muncul dari bayang-bayang dan memberitahu mereka bahwa mereka terlambat. Dia mengklaim bahwa Satria Hitam berada di balik pintu. Tetapi untuk sampai kepadanya mereka harus melawan Kelvin. Cash tampaknya terkejut dengan kejadian ini, tetapi sebelum dia bisa memikirkan apapun, Kelvin memprovokasi berandal itu dengan menyebutnya pecundang gemuk yang belum pernah melihat seorang gadis. Ini membuat berandal itu marah yang bergegas maju. Tapi Kelvin menggunakan sihirnya mengubah tanah menjadi pasir hisap yang menjebak si gendut di dalamnya. Lalu Kelvin menggunakan tebasan angin padanya. Tapi si gendut memblokirnya sementara yang lain nyaris menghindar. Ini membuat si kutu buku panik dan mulai melarikan diri. Tapi Kelvin segera memanggil Chloe untuk menghentikannya, yang telah berubah menjadi monster besar yang mengejar si kutu buku kembali ke aula. Saat Kelvin bertualang beberapa hari yang lalu, Chloe mulai bertingkah aneh dan tak lama kemudian berevolusi menjadi monster slime raksasa yang menurut Melvina adalah salah satu summon terkuat yang pernah ada. Karena ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh negara sendirian di masa lalu. Chloe menabrakkan si kutu buku ke dinding dan membuatnya pingsan. Melihat ini si gendut menggunakan seluruh kekuatannya untuk keluar dari lumpur. Tapi langsung ditangkap oleh Chloe sementara Cash bergegas menuju Kelvin untuk menyerangnya. Kelvin menghajar mereka habis-habisan dan dengan bantuan Chloe mengikat mereka dengan tali. Setelah itu dia membuka pintu di belakangnya dan menemukan seorang satria lapis baja yang sangat keren dengan pedang raksasa. Kelvin bergerak maju dan memutuskan bahwa dia akan menangkap satria itu daripada mengalahkannya. Namun satria itu menolak untuk bertarung dan mereka duduk untuk bercakap-cakap. Saat satria itu menceritakan kisahnya tentang melayani raja yang berbeda dan bahkan memberinya permen yang sangat tua, Kelvin langsung ke intinya dan bertanya apakah dia bersedia untuk membuat kontrak dengannya. Dan satria itu menjawab bahwa dia tidak punya hal yang lebih baik untuk dilakukan. Jadi dia akan setuju hanya jika Kelvin bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Malam tiba dan pertempuran dimulai. Kelvin berlari ke arah satria itu dan menggunakan tebasan angin. Tapi itu tidak berpengaruh sementara Chloe mencoba menyerangnya dari belakang. Satria itu dengan mudah menangkap Chloe dan menghentikannya untuk menyerang. Sementara Kelvin berlari ke arahnya dan menggunakan sihir bumi untuk menciptakan gangguan agar Chloe bisa melarikan diri. Segera satria itu menggunakan tebasan udara yang nyaris dihindari Kelvin. Sebelum dia sendiri menggunakan pemisah bumi yang tidak berpengaruh pada satria itu menggunakan tebasan udara lain yang dihindari Kelvin sementara Chloe melawannya dalam bentrokan besar. Benar-benar mengganggunya dan memberi Kelvin kesempatan untuk menggunakan jebakan. Dia menggunakan sihir khusus yang menciptakan gravitasi yang meningkat di sekitar satria itu dan dia dipaksa ke tanah. Kelvin berpikir bahwa dia memenangkan pertempuran. Tapi satria itu menepis sihirnya sebelum bergegas ke arahnya dan memberikan tebasan yang sangat kuat, yang nyaris berhasil dihindari Kelvin dengan menggunakan sihir buminya. Satria itu menutup jarak dengan sangat cepat dan mencoba untuk menyelesaikan pekerjaannya, tetapi Kelvin menggunakan mantra gravitasinya sekali lagi memperlambat satria itu sementara Chloe muncul di depannya dan menggunakan sinar solarnya untuk meledakannya. Keesokan paginya Kelvin masuk ke dalam guild sambil membawa helm satria hitam yang rusak yang mendapat banyak pujian. Karena dia juga menangkap Cash dan gengnya tertangkap basah yang sekarang dimasukkan ke penjara karena kejahatan mereka. Dia kemudian menaiki tangga menuju kamarnya dan terungkap bahwa dia berhasil membuat kontrak dengan satria kegelapan juga. Dia bergerak menuju kamarnya untuk mendapatkan istirahat yang sangat pantas. Ketika dia tiba-tiba melihat seorang lelaki tua yang sepertinya sedang menunggunya. Lelaki tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Leo, Guildmaster, dan tanpa membuang waktu langsung bertanya kepada Kelvin apakah dia berasal dari dunia lain atau tidak. Ini mengejutkan Kelvin yang segera memeriksa statistiknya untuk mengetahui bahwa Leo berperingkat cukup tinggi dan mungkin bisa melihat siapa dia sebenarnya. Mereka duduk untuk minum teh.
Sementara Leo memberitahu Kelvin bahwa resepsionis memberitahunya bahwa dia tidak hanya menangkap Cash dan gengnya tertangkap basah. Tetapi dia juga mengalahkan Satria Hitam sendirian. Dia kemudian memberitahu Kelvin bahwa dia tahu bahwa Kelvin adalah seorang summoner. Dia terkejut sekali lagi dan berpikir apakah dia bisa berbohong tentang identitasnya, tetapi baik Melvina dan Satria itu mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Ini memberinya kepercayaan diri. Dan dia dengan tenang mengungkapkan bahwa memang dia adalah summoner itu. Karena tidak ada gunanya menyembunyikannya lebih jauh, dia kemudian menanyai Leo sebagai balasan mengklaim bahwa dia seharusnya bisa mengetahui bahwa Cash dan gengnya adalah penjahat. Jadi mengapa dia tidak menghentikan mereka? Dia dengan tenang menjawab bahwa Cash termasuk dalam keluarga bangsawan dari kerajaan tetangga. Dan itulah mengapa dia berada di luar yurisdiksinya tanpa bukti kuat. Leo kemudian menyuruh Kelvin untuk beristirahat dengan tenang karena dia tidak di sini untuk menjadi musuhnya dan lebih suka menjadi temannya. Leo mengungkapkan bahwa dia juga pernah bertemu orang-orang dari dunia lain sebelumnya, dan beberapa dari mereka adalah pahlawan dari kerajaan tetangga. Melvina tiba-tiba ingat tentang reinkarnasi mereka juga, dan berjanji untuk memberikan rinciannya kepadanya nanti. Leo mengklaim bahwa ada ramalan baru-baru ini, dan dikatakan bahwa Raja Iblis akan dihidupkan kembali segera dan itulah alasan mengapa monster di sekitar area itu tumbuh begitu ganas. Dan kuat, dia memberitahu Kelvin bahwa dia ingin dia membelah kota melawan monster biasa sementara para pahlawan berurusan dengan Raja Iblis sendiri. Kelvin bertanya apa yang akan dia dapatkan sebagai imbalan dan Leo menjawab bahwa dia akan meningkatkan peringkat petualangnya secara pribadi. Dan dia akan bebas untuk mengambil pekerjaan apapun yang dia inginkan. Terlebih lagi mereka akan memberikan dukungan sebanyak yang mereka bisa dan selain itu dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasianya kepada siapapun. Dan memberinya kebebasan penuh. Dia setuju dengan pengaturan itu dan segera naik peringkat menjadi petualang kelas B. Dia kembali ke penginapan dan makan siang. Sebelum bertanya kepada Melvina tentang kisah para pahlawan yang direinkarnasi sebelum dia, Nell memberitahunya bahwa belum lama ini Trakun memutuskan untuk menyerang dan menghapus 4 pria dan wanita lagi dari Jepang, jadi dia memutuskan untuk mereinkarnasi mereka ke dunia ini. Sebagai pahlawan yang akan bertarung melawan Raja Iblis segera setelah dia selesai makan siang dan mengeluarkan uang yang dia simpan sebelum pergi keluar. Melvina bertanya apa yang dia rencanakan dengan begitu banyak uang. Dan dia dengan bersemangat menjawab bahwa dia akan membeli seorang budak. Dia berjalan melewati jalan yang sama dan memperhatikan semua kandang yang dipasang di sana seperti sebelumnya ketika tiba-tiba seorang pria bergegas melewatinya benar-benar tertutup api. Sementara pedagang dengan cepat memadamkan api, pria itu tampaknya adalah pelanggan yang marah pada pedagang dan pergi. Pedagang itu menjelaskan bahwa salah satu budaknya tampaknya memiliki kutukan yang membakar siapapun yang menyentuhnya. Dan ketika Kelvin melihat melewatinya, dia terkejut melihat bahwa itu tidak lain adalah gadis setengah elf itu. Dia memeriksa statistiknya dan memutuskan untuk membelinya dari pedagang budak itu. Pedagang itu tampak terkejut akan hal ini, dan memberitahunya lagi bahwa dia memiliki kutukan. Tetapi Kelvin tidak peduli dan memberinya uang sebelum membawanya keluar. Gadis itu tampak ketakutan dan terikat, tetapi tetap mengikutinya. Beberapa waktu kemudian, dia berbalik dan mencoba menyentuhnya, tetapi gadis itu mundur, mengklaim bahwa dia memiliki kutukan, dan bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun. Kelvin dengan tenang menyuruhnya untuk tidak khawatir dan dengan lembut menyentuh kepalanya. Sebelum menggunakan sihir peringkat SS-nya untuk menghilangkan kutukan yang menimpanya, gadis itu terkejut mengetahui bahwa dia tidak lagi dikutuk dan menangis. Berterima kasih kepada Kelvin atas kebaikannya ini dan memperkenalkan dirinya sebagai Eiffel yang dijual sebagai budak segera setelah dia lahir. Dia menyuruhnya untuk tidak khawatir, karena sekarang dia akan menjaganya dan membawanya kembali ke penginapan sebelum meminta wanita gemuk yang lucu untuk membuatkan mereka makanan. Wanita itu tampak skeptis tentang gadis itu. Tetapi ketika Kelvin memberitahunya bahwa dia adalah seorang budak yang dia bawa, dia membawanya ke kamar mandi bersamanya untuk membersihkannya secara menyeluruh sementara Kelvin menunggu di meja untuk makan. Setelah beberapa waktu, wanita itu kembali bersama Eiffel yang sekarang mengenakan pakaian pelayan. Mereka makan malam dan kembali ke kamar, di mana Kelvin menjelaskan semuanya kepadanya dan menunjukkan padanya semua summonnya yang lain. Mereka memeriksa statusnya dan meningkatkan levelnya. Dan tak lama malam tiba dan mereka semua memutuskan untuk tidur nyenyak untuk petualangan besok. Sudah beberapa bulan sejak Kelvin mulai berpetualang. Dan sekarang mereka dapat bekerja dengan cara yang jauh lebih terkoordinasi. Eiffel akhirnya memaksimalkan keterampilan memanahnya. Dan bersama dengan sihir apinya,
dia mampu memberikan pukulan mematikan kepada musuh dengan satu serangan yang sangat membantu tim mereka karena Kelvin, Chloe, dan Gerard sang satria semuanya menggunakan senjata jarak dekat. Dan dia adalah satu-satunya yang bisa menggunakan serangan jarak jauh. Setelah mengurus pohon monster, mereka kembali ke guild di mana resepsionis memberi selamat kepada mereka karena setelah hanya satu quest, Kelvin akan dinaikkan menjadi petualang tanpa peringkat. Sementara Eiffel bisa mendapatkan kartu peringkat B-nya. Dia menyuruh mereka untuk bersiap-siap untuk ujian tetapi menyuruh Eiffel untuk tidak khawatir. Terakhir kali dia mengikuti ujian, dia menggunakan kemampuan menghilangnya. Dan dengan mudah mampu mengalahkan instruktur untuk mendapatkan kartu peringkat C-nya. Sementara di sana resepsionis bernama Ange akhirnya mengundang dia dan Eiffel ke toko permen yang baru saja dibuka dan mereka menyetujuinya. Keesokan paginya mereka pergi ke pasar. Dan tampaknya bersenang-senang mencicipi permen ketika tiba-tiba sekelompok bangsawan gaduh tiba dan menendang meja mereka. Kelvin bertanya apa masalah mereka. Dan salah satu kroni berteriak bahwa dia berdiri di depan pangeran ketiga dari negara tetangga. Pangeran gendut itu memutuskan untuk menghina Kelvin dan menyuruhnya untuk menyerahkan gadis-gadis itu selama 1 atau 2 hari. Jika dia menginginkan pengampunan. Merasa marah dengan ini, Kelvin bergerak maju dan menghancurkan salah satu kroni berambut ungu ke dinding, membuat si gendut ketakutan sebelum melakukan hal yang sama pada pria lainnya. Meninggalkan si brengsek jelek sendirian. Dia kemudian bergerak menuju pangeran dan menggunakan sihir gravitasinya untuk mengikatnya di tempat sambil bertanya kepadanya apa yang dia lakukan di negara ini. Pangeran menolak untuk menjawab yang menyebabkan dia dipaksa ke tanah lebih jauh. Tak lama kemudian, si gendut jelek meludahkan informasi yang mengatakan bahwa dia ada di sini untuk bertemu dengan ketua guild bernama Leo. Karena dia mendengar bahwa ada seorang petualang baru yang sangat kuat dan saat ini menggunakan guild ini sebagai markasnya. Dia mengklaim bahwa dia ingin petualang itu melayaninya. Sehingga dia bisa memenangkan kejayaan dan dilihat sebagai seseorang yang layak untuk takhta. Kelvin memberitahunya bahwa dia adalah petualang itu. Dan dia tidak akan pernah bekerja untuk seseorang yang menyedihkan dan gendut seperti dia. Setelah itu mereka kembali ke guild untuk tidur. Keesokan paginya Melvina memberitahu mereka beberapa berita. Karena dia baru-baru ini mendapat informasi tentang apa yang telah dilakukan para pahlawan dan dia memberi Kelvin statistik untuk memeriksanya. Kelvin berkomentar bahwa para pahlawan tampaknya sangat kurang level. Mengingat bahwa mereka berinkarnasi setahun yang lalu. Melvina memberitahunya bahwa ini bisa menjadi masalah karena Raja Iblis mungkin akan segera dihidupkan kembali. Dan para pahlawan tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Dibandingkan dengan mereka, Kelvin dan partainya baru berada di sini selama lebih dari sebulan. Tetapi mereka sudah jauh lebih kuat dan memiliki persenjataan yang lebih canggih juga. Sementara mereka sedang memeriksa senjata mereka. Wanita dari penginapan mengetuk pintu mereka dan memberitahu Kelvin bahwa Leo ingin berbicara dengannya. Kelvin pergi ke guild, di mana Leo memberitahunya bahwa baru-baru ini sekelompok petualang menemukan ruang rahasia di dalam gua peringkat D dan ruang rahasia itu tampaknya menampung iblis yang sangat kuat, yang bisa menjadi peringkat S. Ini mengejutkan Kelvin karena dia belum pernah bertarung melawan lawan yang begitu kuat tetapi tidak ada seorang pun di guild ini yang dapat menghadapi tantangan ini secara langsung. Jadi dia menerima quest itu. Kemudian pada hari itu, Kelvin dan partainya akhirnya tiba di lokasi hanya untuk menemukan Aird. Instruktur yang mengambil ujian Eiffel berdiri di sana. Dia menyapa mereka dan bertanya apakah mereka di sini untuk menyelesaikan quest. Dan Kelvin bertanya tentang perkembangan apapun. Aird dengan jujur mengungkapkan bahwa mereka tidak tahu seberapa kuat iblis ini, jadi dia telah menciptakan penghalang pelindung di sekitar gua. Sehingga tidak ada yang terluka secara tidak sengaja. Dia membawa mereka ke sebuah gubuk kecil yang memiliki pintu jebakan dari mana Kelvin dan partainya turun ke bawah. Mereka berjalan melalui gua-gua gelap dan suram yang terlihat sangat menakutkan tetapi cukup mengejutkan. Dia tampaknya tidak merasakan kehadiran bentuk kehidupan apapun di daerah itu. Mereka terus berjalan sebelum mencapai gerbang besar, di mana Kelvin menyuruh mereka untuk berhenti karena sekarang dia dapat merasakan kehadiran tidak hanya satu tetapi 2 iblis di dalam ruangan. Mereka semua bersiap-siap dan membuka pintu raksasa untuk melihat sebuah ruangan yang penuh dengan tengkorak tanpa lampu. Mereka terus bergerak maju. Ketika mereka tiba-tiba melihat seorang gadis iblis terikat di atas altar. Ini mengejutkan Kelvin tetapi sebelum dia bisa memikirkan apapun, sebuah suara terdengar di belakang mereka dan mereka berbalik untuk melihat iblis yang memperkenalkan dirinya sebagai Archdemon Victor. Rasa dingin menjalar di punggung Kelvin saat dia menyadari bahwa iblis ini pasti peringkat S.
Tetapi dia mempertahankan ketenangannya dan bertanya kepadanya siapa gadis itu. Victor hanya menutup pintu dan ruangan menyala sepenuhnya. Dia kemudian mengklaim bahwa gadis di altar adalah putri dari Raja Iblis sebelumnya. Ini adalah berita yang sangat mengejutkan. Karena bahkan Melvina tidak tahu bahwa Raja Iblis terakhir memiliki seorang putri. Victor melanjutkan bahwa dia membunuh setiap monster di daerah ini. Sehingga setiap manusia dapat dengan mudah mencapai ruangan ini dan tanpa basa-basi lagi menyerang Kelvin secara langsung. Untungnya Gerard memblokir pukulan itu dengan perisainya. Tetapi terdorong mundur karena kekuatannya yang luar biasa. Kelvin segera menggunakan mantra gravitasinya untuk menahannya di tempat. Dan menanyakan apa yang diinginkannya dari mereka. Victor mengungkapkan bahwa ada segel yang ditempatkan padanya dan hanya manusia yang bisa menghapus segel itu. Setelah segelnya dihapus, dia akan melahap putri Raja Iblis. Dan menjadi iblis terkuat yang hidup dan Raja Iblis berikutnya. Dengan itu, dia melepaskan diri dari mantra gravitasi dan bersiap untuk membunuh Kelvin dan kelompoknya. Tetapi alih-alih takut, Kelvin justru sangat bersemangat karena dia belum pernah menghadapi musuh sekuat ini sebelumnya. Victor bingung melihat Kelvin tampak bersemangat, bukan takut. Jadi dia menggunakan mantra sihir hitam dan menciptakan sekelompok monster undead yang bangkit dari tengkorak dan menyerang para pahlawan kita. Kelvin segera menggunakan tebasan anginnya untuk menghadapi monster-monster ini sementara Gerard memukul mereka ke sana kemari dengan pedangnya. Tetapi memberitahu Kelvin bahwa jumlah mereka bisa menjadi masalah jika mereka tidak berhati-hati. Setelah itu, dia menggunakan tebasan udaranya yang spesial untuk menghapus sekelompok monster. Tetapi mereka tampaknya berkembang biak lebih cepat dari orang Indien. Saat mereka terus menyerang para pahlawan kita sementara mereka menghancurkan mereka satu persatu. Victor tampaknya cukup terkejut dan terkesan dengan penampilan mereka. Saat mereka menyerang dalam sinergi yang sempurna, Kelvin berjalan ke arahnya dan bertanya apakah dia ingin bertarung sekarang. Dan mendengar ini, Victor hanya tertawa dan meninju tanah untuk menciptakan awan asap yang menutupi segalanya. Kelvin menyuruh Gerard untuk tenang karena iblis itu tampaknya berada di bawah tanah dan segera setelah dia mencoba menyerang, Gerard mampu memblokirnya dengan perisainya, mengejutkan Victor. Gerard menindaklanjuti dengan serangan lain. Tetapi Victor melarikan diri sebelum menyerang Kelvin yang menghindari serangan itu. Victor sekali lagi muncul di depan Satria Hitam dan mereka terlibat dalam duel sengit. Tetapi pada akhirnya Victor mampu mengalahkannya dan meledakannya. Kelvin menjadi sedikit khawatir. Tetapi sebelum dia bisa berpikir, salah satu tangan iblis menyerangnya dan dia terpaksa memblokir dan menghindar. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, Victor muncul di belakangnya dan mencoba menyerang. Tetapi untungnya Chloe muncul dan memblokir serangan itu, menyelamatkan nyawa Kelvin. Terkejut dengan kemunculan samen baru, Victor mencoba meledakkan Chloe, tetapi dia menghindar. Sementara Kelvin menggunakan gangguan ini untuk menerapkan sihir pengikat pada iblis yang memegang salah satu tangannya. Gerard berlari ke arahnya dan siap menyerang. Tetapi Kelvin menghentikannya tepat saat Victor menggunakan kekuatannya untuk menerobos ikatan. Kelvin segera menerapkan buff sihir ke pedang Gerard dan menyuruhnya untuk menyerang. Tetapi Victor hanya tersenyum karena tangannya sudah berada di belakang Kelvin. Siap menyerang. Kelvin tiba-tiba menyuruh Eiffel untuk mengungkapkan dirinya, membuat Victor terkejut. Dia muncul tepat di belakangnya dengan panah yang terisi penuh dan menembaknya. Victor entah bagaimana mampu mengembalikan tangannya dan memblokir serangan itu, menerima sejumlah besar kerusakan. Sementara Gerard menggunakan gangguan ini untuk menyerang dan memotong salah satu lengannya. Kelvin menyuruh semua orang untuk mundur. Saat iblis itu mulai tertawa maniak dan mengklaim bahwa dia akan mengambil wujud terakhirnya. Dan segera tubuhnya mulai berubah menjadi iblis besar. Kelvin dengan cepat mencoba untuk menghabisinya sebelum dia bisa berubah. Dan menggunakan pemecah bumi bersama dengan panah api dan tebasan udara Gerard. Tetapi mereka sedikit terlambat karena Victor berubah menjadi wujud terakhirnya. Dan armornya dengan mudah memblokir kerusakan. Victor segera bergegas menuju kelompok itu. Sementara Kelvin menciptakan dinding yang dengan mudah dihancurkan. Tetapi Gerard mencegat serangan itu pada saat terakhir. Dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorongnya kembali. Ini tampaknya tidak cukup karena iblis itu dengan cepat mengalahkannya dan memukulinya ke tanah dan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Tetapi ditembak oleh Eiffel yang mengganggunya dengan rentetan panah yang konstan. Memberi Gerard kesempatan untuk kembali berdiri dan menyerang Victor. Gerard melepaskan combo tebasan pedang yang besar. Tetapi Victor sangat cepat dan mampu menghindari dan memblokir semuanya. Tiba-tiba Eiffel mulai menembaknya sekali lagi dan sementara dia sibuk menghadapinya, Chloe muncul di depannya dan menembakkan banyak pedang terkutuk ke arahnya yang mendorongnya ke bawah.
Kelvin memanfaatkan situasi ini dan menggunakan salah satu mantra terkuatnya disertai dengan panah membara Eiffel dan Claw Solar Beam. Kombinasi sihir ini menghantam dadanya tepat dan dia terlempar ke dinding yang menciptakan getaran besar. Dan beberapa bagian atap mulai runtuh menimpa mereka. Yang mengejutkan Kelvin, aktor itu menggunakan tubuhnya untuk memblokir salah satu batu besar yang akan menimpa Putri Raja Iblis. Dan setelah itu dia jatuh ke tanah, benar-benar kalah. Kelvin berjalan ke arahnya dan bertanya mengapa dia mencoba menyelamatkan gadis itu. Dan akhirnya dia mengungkapkan kebenaran. Dia menjelaskan bahwa dia adalah salah satu pengikut paling terpercaya dari Raja Iblis sebelumnya dan ditugaskan untuk menjaga keberadaan putrinya tetap menjadi rahasia. Karena itu mungkin menempatkannya dalam bahaya dari para pahlawan atau beberapa musuh lainnya. Victor mengajarinya cara bertarung, cara membaca, dan segala sesuatu yang lain di kastil ini yang sekarang menjadi ruang bawah tanah yang menyedihkan. Hari perhitungan tiba dan manusia tiba dengan para pahlawan yang benar-benar kalah jumlah dari para iblis. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri dari ini, Raja Iblis memberinya satu tugas terakhir untuk memastikan bahwa putrinya selamat. Dan menempatkan segel padanya yang hanya dapat dipecahkan oleh manusia yang baik hati sambil mengambil napas terakhirnya. Victor meminta Kelvin untuk membawa gadis itu ke dalam kelompoknya dan menunjukkan padanya dunia karena semua yang pernah dia lihat hanyalah kematian dan kehancuran. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir ini, dia meninggal dunia sementara Kelvin berjalan ke altar dan memecahkan segel yang membawa gadis itu keluar dari komanya. Dia tampaknya tahu apa yang sedang terjadi dan segera mulai menangis. Sementara Kelvin mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Setelah beberapa saat, mereka semua berjalan keluar dari ruang bawah tanah untuk menemukan Erde menunggu mereka. Dia bertanya apa yang terjadi di dalam. Dan Kelvin berbohong bahwa gadis di punggungnya dirasuki oleh iblis tetapi mereka mampu membunuh iblis itu dan menyelamatkannya. Dia kemudian memberinya sepotong armor Victor dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah bukti bahwa mereka membunuh iblis itu dan dengan itu mereka dengan cepat pindah dari daerah itu untuk duduk di atas gunung. Dia tahu bahwa jika ada yang tahu bahwa gadis ini bukan hanya seorang iblis, tapi putri Raja Iblis sendiri, ini bisa jadi masalah besar. Dia sepertinya sudah tenang sekarang dan memperkenalkan dirinya sebagai Sierra. Dia bertanya apakah dia yakin ingin iblis di kelompoknya. Tapi Kelvin jelas tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membuat haram dan menaklukkan iblis. Dia mengklaim bahwa itu sangat mengesankan. Bahwa dia mampu mengalahkan Victor yang merupakan salah satu iblis terkuat pada masanya. Dan bertanya siapa sebenarnya dia, Kelvin menjawab bahwa dia bukan pahlawan, tapi hanya seorang petualang biasa yang menikmati pertempuran. Setelah itu dia bertanya apakah dia siap untuk pergi bersamanya. Tapi dia sedikit takut karena dia belum pernah meninggalkan rumah besar sebelumnya apalagi mengunjungi kota. Untungnya Atel dan yang lainnya menghiburnya dan menjelaskan betapa menakjubkannya itu dan segera dia siap untuk ikut bersama mereka. Mereka kembali ke kota. Dan semua yang Sierra lihat baru baginya, dia bersemangat tentang setiap hal kecil termasuk penjual buah, pedagang, pandai besi, dan bahkan air mancur. Kelvin menyuruh Eiffel untuk menjaganya sementara dia kembali ke guild. Begitu dia membuka pintu dia menemukan pesta yang diselenggarakan oleh Ange menunggunya. Karena dia telah dipromosikan menjadi petualang tanpa peringkat, mereka semua minum dan makan sampai larut malam. Setelah itu mereka semua tertidur lelap tanpa mimpi menunggu petualangan mereka berikutnya. Beberapa hari telah berlalu sejak mereka menemukan Sierra dan akhirnya dia mulai akrab dengan mereka. Untuk meningkatkan kinerja tim mereka, Kelvin mempelajari seni pandai besi dan menciptakan beberapa baju besi dan gelang yang luar biasa untuk Sierra, pedang baru untuk Gerard dan item rahasia untuk Eiffel. Dia tampak lelah dengan semua pekerjaan itu dan memutuskan untuk berbaring. Ketika dia tiba-tiba ingat bahwa sejak dia datang ke sini semua yang dia makan hanyalah roti dan tidak sebutir nasi pun. Dia segera memutuskan bahwa dia perlu menemukan tempat di mana padi ditanam. Dan setelah beberapa hari penelitian, mereka bersiap untuk perjalanan ke kerajaan bernama Turge. Mereka melakukan perjalanan dengan kereta kuda yang merupakan yang pertama bagi Sierra yang masih bersemangat atas setiap hal kecil yang dia lihat. Termasuk sungai dan perahu, tiba-tiba kereta berhenti karena sekelompok pencuri menyergap mereka. Seorang Karen berambut biru yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok ini menyuruh pengemudi untuk berhenti bergerak jika dia peduli dengan hidupnya. Sementara dia melihat Eiffel dan Sierra di dalam kereta, Kelvin bertanya kepada pengemudi apakah dia tahu tentang kelompok ini, dan dia menjawab bahwa kelompok ini tinggal di wilayah Taurin dan merupakan kelompok pencuri terkenal. Kelvin dengan cepat memeriksa statistik mereka hanya untuk kecewa dengan level mereka yang di bawah 30.
Dia memberitahu Sierra bahwa dia bisa bermain dengan mereka jika dia mau. Tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menggunakan gelangnya karena itu akan terlalu kuat. Dia kecewa tetapi tetap keluar sendirian yang mengejutkan para pencuri, tetapi Karen hanya menertawakannya dan menyuruh anak buahnya untuk tidak menyakiti para gadis karena bos menginginkan mereka segar. Salah satu dari mereka bergerak maju tetapi terlempar hanya dengan pukulan kecil. Ini mengejutkan kelompok pencuri. Tetapi Karen mengambil beberapa kopium dan memberitahu yang lain bahwa itu hanya kebetulan. Orang-orang lain menyerangnya bersamaan tetapi terlempar dengan cara yang sama. Sementara si berbadan besar mencoba menghancurkannya dengan palu besar, tetapi yang mengejutkan mereka Sierra hanya menghentikan palu itu dengan satu tangan. Dan setelah beberapa saat memiringkannya ke arah si berbadan besar yang jatuh ke tanah terjepit oleh palunya sendiri. Setelah itu Sierra mengikat mereka semua dengan tali, tetapi Karen tidak bisa menutup mulutnya dan seperti feminis berambut biru klasik mulai berteriak kepada mereka bahwa bosnya level 70. Dan akan membuat mereka membayar dengan nyawa mereka. Kelvin dan Sierra tidak terpengaruh olehnya, dan mengatakan kepadanya bahwa Sierra sendiri level 75 yang membuat Karen takut dan dia akhirnya diam. Setelah itu mereka akhirnya tiba di kerajaan. Dan Kelvin menyadari bahwa itu terlihat seperti versi Jepang yang lebih tua. Mereka berkeliaran di sekitar area. Dan baik Eiffel maupun Sierra menyaksikan laut untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Setelah itu mereka langsung menuju Guild Petualang, di mana seorang wanita tua menyambut mereka dan mengklaim bahwa Leo telah memberitahunya semua tentang mereka. Dia mengklaim bahwa dia dulu berada di kelompok yang sama dengan Leo pada suatu waktu juga. Ini membuat Kelvin lebih mempercayainya. Dan dia memberitahunya tentang para pencuri yang mereka tangkap. Wanita itu menanggapi ini dengan serius dan memberitahu mereka bahwa kelompok ini dikenal sebagai angin hitam yang pernah dikalahkan oleh beberapa petualang peringkat yang sekarang diperlakukan sebagai pahlawan nasional. Menurut informasinya sekarang para pahlawan ini memutuskan untuk mengambil kendali kelompok itu sendiri dan menggunakannya sebagai kedok untuk perdagangan budak. Eiffel mengklaim bahwa mereka harus segera menemukan orang-orang ini dan menangkap mereka, tetapi wanita itu mengklaim bahwa itu tidak semudah itu. Karena jika mereka menangkap pahlawan nasional ini dapat mengakibatkan permusuhan antara pemerintah Toraj dan pemerintah Pars tempat mereka berasal. Kelvin memikirkannya ketika dia tiba-tiba merasakan kehadiran beberapa orang yang datang melalui gerbang depan kota. Dan kecurigaannya terkonfirmasi setelah dia melihat pahlawan dan kelompok mereka berjalan ke kota. Dia memberitahu ketua guild bahwa jika kelompok pahlawan mengalahkan geng pencuri ini maka publik tidak dapat dikecewakan dan para pahlawan tidak termasuk dalam pemerintahan manapun. Jadi tidak akan ada masalah dalam hal itu. Ketua guild setuju dengan saran ini dan mengundang para pahlawan ke guild. Sementara itu Kelvin dan kelompoknya pergi ke tempat persembunyian para pencuri dan menendang pintu hingga terbuka, menjatuhkan salah satu pencuri hanya untuk menemukan seorang pria berpenampilan Joker melecehkan beberapa wanita. Sebelum dia bisa bereaksi, Gerard mendorongnya ke dinding membuatnya pingsan. Mereka kemudian bergerak maju dan membuka pintu kamar tempat para pemimpin berada dan segera terjadi bentrokan. Pemimpin kelompok berpikir bahwa dia berada pada level yang sama dengan mereka. Tetapi Kelvin segera mengatakan kepadanya bahwa mengalahkan seluruh kelompoknya lebih mudah daripada mencuci piring sebelum melepaskan serangan sihir. Sementara itu kelompok pahlawan memasuki ruang bawah tanah dan mulai berjalan melalui koridor mencoba menemukan para budak. Mereka menemukan sebuah pintu dan membukanya untuk menemukan Chloe di depan semua budak. Pria itu segera mengeluarkan pedangnya. Tetapi salah satu gadis budak berlari di depan slime dan memberitahu pahlawan bahwa slime ini milik para petualang yang menyelamatkan mereka. Mereka masih ragu. Tetapi ibu gadis itu menjelaskan bahwa beberapa petualang peringkat datang sebelumnya dan mereka dapat membebaskan mereka sebelum pergi lebih jauh dan berurusan dengan para pemimpin. Sebelum pergi, mereka meninggalkan lendir itu untuk memastikan para budak aman. Setelah itu, wanita itu menyuruh para pahlawan untuk segera menyusul karena para pemimpinnya adalah prajurit veteran. Dan para petualang peringkat atas tidak akan mampu menghadapi mereka sendirian. Sang pahlawan dan kelompoknya segera bergegas keluar ruangan ke lorong untuk akhirnya menemukan pintu lain. Mereka mendobrak masuk ke ruangan itu hanya untuk menemukan para pemimpin geng yang sebenarnya tergeletak di lantai. Tetapi mereka keliru mengira bahwa mereka adalah para petualang peringkat atas. Setelah itu mereka memasuki ruangan lain dan menemukan Kelvin dan kelompoknya duduk dengan pose yang sangat jahat menunggu mereka. Kelvin terus berakting jahat dan memberitahu pahlawan bernama Toya bahwa para petualang peringkat atas bukanlah tandingan baginya. Dan mereka menangis seperti anak kecil saat dia memukuli mereka. Dan dia bahkan tidak perlu berusaha sama sekali.
Toya segera mengeluarkan pedangnya diikuti oleh gadis-gadis lain di kelompoknya sementara Kelvin menertawakan mereka. Sebelum berdiri dan menyatakan bahwa dia ingin mengajukan tantangan, siapapun yang memenangkan tantangan itu akan melakukan apapun yang diperintahkan pemenang. Dan karena kelompok pahlawan itu hanya memiliki satu sel otak di antara mereka, mereka menyetujui hal ini. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan melawan mereka semua sekaligus sendirian. Dan mereka dapat menggunakan cara apapun yang mereka inginkan untuk mencoba mengalahkannya. Awalnya Toya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bertarung seperti itu karena itu tidak terhormat. Tetapi gadis-gadis di timnya menyadarkannya dengan mengklaim bahwa Kelvin terlihat seperti lawan yang kuat. Dan mereka tidak boleh mengambil risiko. Sementara itu, Kelvin kembali ke kelompoknya dan menjelaskan rencananya, yaitu menggunakan para pahlawan untuk bersaksi melawan Kristoff dan geng pencurinya sehingga orang-orang di kerajaan ini tidak punya pilihan selain mempercayai mereka. Selain itu, dia benar-benar ingin melawan kelompok pahlawan untuk melihat seberapa kuat mereka. Dan juga agar dia bisa menggunakan peralatan rahasia barunya. Kelompok pahlawan menyemangati diri mereka sendiri dan bersiap untuk bertarung. Mereka semua melepaskan keterampilan khusus mereka dan bergegas menuju Kelvin dengan asumsi bahwa dia adalah seorang penyihir dan tidak akan bisa bertarung dalam jarak dekat. Kelvin, bagaimanapun, jauh lebih kuat dan hanya menggunakan ledakan energi yang diarahkan pada mereka, yang menghentikan Toya dan salah satu rekannya di tempat. Gadis berambut panjang itu mencoba menggunakan tebasan udara. Tetapi Kelvin segera menghindar hanya untuk diserang oleh penjinak dari kelompok mereka yang memiliki naga di ranselnya. Naga itu menembakkan api ke arahnya tetapi dia segera menggunakan buff kecepatan pada dirinya sendiri dan lolos dari jangkauan serangan. Dia dengan cepat muncul di belakang si manis berambut putih dan menyentuhnya dari belakang menggunakan armor dan skill khususnya bernama Skill Eater yang memungkinkannya meniru skill siapapun hanya dengan menyentuh mereka. Dia mampu mencuri skill khusus si manis saat dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Toya dengan cepat berlari ke arahnya dengan serangan. Tetapi Kelvin segera menghindar dan mundur. Gadis-gadis itu dengan cepat mulai menyembuhkan si manis. Sementara Toya mengejar Kelvin dan terus menebasnya berulang kali hanya untuk diblokir. Kelvin segera menyadari bahwa keterampilan pedang Toya lebih tinggi darinya. Dan tak lama kemudian sebagian dari tongkatnya patah saat beradu dengan pedang Toya. Toya mengejarnya sementara dia hanya meninju pedangnya. Ini mengejutkannya tetapi dia terus menyerang dengan pedangnya. Sementara Kelvin hanya menggunakan tangan kosongnya untuk menangkis pukulan dan mendorongnya mundur. Gadis-gadis itu sangat terkejut karena Toya memiliki keterampilan pedang peringkat S dan tetap saja Kelvin mampu melawannya tanpa senjata apapun. Tak lama kemudian gadis berambut panjang bernama Satsuna memutuskan untuk membantunya tetapi Toya hanya menghindari pukulan itu dan mundur. Sambil menciptakan dinding tanah yang besar di depannya, Satsuma menggunakan skill khususnya yang memungkinkannya memotong apapun di depannya. Dan dinding itu terbelah dua dengan bersih. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali keseimbangannya, Kelvin mengisi ledakan besar dan menggunakannya ke arahnya tetapi ledakan itu diblokir oleh Toya, yang menerima banyak kerusakan tetapi menyelamatkan Satsuna. Anggota kelompoknya tampak khawatir tentangnya tetapi dia bangkit sekali lagi. Hanya untuk ditampar oleh Satsuna yang menyuruhnya untuk memikirkan dirinya sendiri juga. Ini membuat segalanya menjadi sangat canggung bagi Kelvin. Karena dia hanya berdiri di sana dan menunggu sementara gadis-gadis itu memberi Toya semangat tentang bagaimana mereka semua adalah tim. Dan satu-satunya cara mereka bisa bergerak maju adalah jika mereka bekerja sama. Kelvin bertanya apakah mereka sudah selesai dengan obrolan mereka. Karena dia mulai bosan, para pahlawan akhirnya siap untuk bertarung dengan semangat persahabatan yang baru ditemukan. Ketika tiba-tiba seseorang melemparkan flashbang ke arahnya yang benar-benar membutakannya, si penjinak Nana segera menggunakan sihir esnya untuk mencoba membekukan Kelvin. Sementara si manis menggunakan sihir gravitasinya untuk menghentikan Kelvin di tempatnya. Sementara Toya dan Satsuna bergegas ke arahnya dengan pedang terhunus yang memaksa Kelvin untuk menggunakan sihir ledakan. Untuk menciptakan jarak di antara mereka, Toya dan Satsuna bangkit dari tanah. Dan melihat ke arah Kelvin yang muncul dari debu tanpa terluka sama sekali. Dia memberitahu mereka bahwa itu adalah tampilan koordinasi yang bagus. Sebelum berbalik ke arah Nana dan si manis. Dia memberitahu mereka bahwa, setelah mereka mengucapkan mantra pengikat mereka, mereka seharusnya menindaklanjutinya dengan beberapa mantra ofensif yang akan membuatnya lebih sulit untuk melarikan diri. Dan menanggapi serangan Toya dan Satsuma, dia kemudian memberitahu Satsuna bahwa serangannya terlalu mudah dibaca, dan bahwa dia harus mencoba untuk tidak terlalu banyak berpikir sebelum bergerak. Ini membuat Toya benar-benar marah yang memutuskan untuk menggunakan kekuatan khususnya.
dan pedangnya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dia mulai mengayunkan pedang-pedang itu seperti orang bodoh. Tetapi rekan satu timnya sama bodohnya dan berpikir bahwa dia heroik. Satsuna bersiap untuk serangan juga. Tetapi kali ini Nana menyerang lebih dulu dengan sihir esnya yang paling kuat yang menciptakan sekelompok es di bawah Kelvin. Dan dia terjebak karena semua es di atasnya sehingga tidak bisa bergerak dengan bebas. Sementara itu, si manis juga memutuskan untuk ikut campur dan menggunakan sihirnya untuk menciptakan golem besar yang mengisi ledakan sihir dan menembaknya ke arah Kelvin. Dia menyadari ini mulai menarik, jadi dia menciptakan beberapa golem miliknya sendiri yang memblokir serangan itu. Sementara dia menyuruh mereka untuk memberinya waktu, dia segera mulai membuat banyak lingkaran sihir di sekelilingnya sekaligus yang menakutkan dan membingungkan para pahlawan. Tapi tak lama kemudian si imut menyadari bahwa dia sedang mencoba memikirkan serangan yang sangat kuat yang bisa membebaskannya dari es beku. Satsuna segera beraksi menebas golem dan menuju ke arah Kelvin. Tapi sebelum dia bisa mencapainya, dia dapat menggunakan mantra baru ini yang menciptakan sejumlah besar ledakan yang sangat kuat yang benar-benar menghancurkan es itu. Membebaskannya, Setsu mundur tetapi memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkannya unggul dan sekali lagi menerjang ke dalam pertempuran. Tapi Kelvin jauh lebih cepat darinya dan sebelum dia bisa memukulnya, dia meninju perutnya hingga membuatnya terjatuh. Tiba-tiba ogre si imut mulai menyerangnya. Dan dia menyadari bahwa cara terbaik untuk menghancurkannya adalah dengan membidik penyihirnya. Jadi dia melompat ke udara dan menjatuhkan si imut juga, menghancurkan ogre itu sepenuhnya. Melihat ini Nana terbang ke udara dengan naga kecilnya, dan menggunakan sihir es untuk menutupi dirinya dengan kristal es. Tapi sebelum dia bisa mencapainya, Kelvin hanya menggunakan sihir pengikat yang dia gunakan terhadap Victor dan Nana langsung tidak bisa bergerak, dan jatuh dari langit seperti lalat mati. Toya berhasil menangkapnya sebelum menurunkannya dan mengalihkan perhatiannya ke arah Kelvin. Dia sangat marah dan mulai mengayunkan pedangnya dengan liar ke arahnya sementara Kelvin mampu memblokir serangannya dengan bersih berulang kali dan tepat saat Toya mulai bersiap untuk serangan besar. Kelvin dengan bersih melewati pertahanannya dan melakukan uppercut padanya hingga membuatnya pingsan juga. Beberapa waktu kemudian Toya bangun dari tidurnya dan segera melihat sekeliling untuk melihat rekan-rekan setimnya menatapnya dengan waspada sementara Kelvin duduk di samping gadis budak itu. Awalnya dia segera mencari pedangnya. Tapi kemudian dia melihat Chloe duduk di pangkuan gadis itu dengan bingung. Dia bertanya apa yang terjadi dan Kelvin akhirnya mengungkapkan bahwa dia hanyalah seorang petualang. Dan kelompoknya menyelamatkan gadis-gadis budak itu sebelum mereka datang. Toya bertanya mengapa mereka harus bertarung kalau begitu. Tetapi tiba-tiba ingat bahwa saat mereka bertarung, Kelvin terus memberitahunya apa yang mereka lakukan salah. Dan mungkin mencoba melatih mereka. Koya segera meminta maaf dan membungkuk memohon Kelvin untuk mengajarinya lebih banyak tentang cara bertarung lebih efisien dalam sebuah kelompok. Keesokan paginya Kelvin bertemu dengan ketua guild yang berterima kasih padanya karena menangkap pencuri angin hitam. Dan mengklaim bahwa mereka semua membusuk di penjara bawah tanah sekarang. Dia bertanya apakah dia akan tinggal di kota ini lebih lama. Tapi Kelvin menjawab bahwa dia mungkin akan segera pergi setelah sedikit bersantai. Setelah itu Kelvin, kelompoknya, dan para pahlawan pergi ke gua kecil di tepi laut, di mana Toya dan kelompoknya bertarung melawan monster cumi-cumi raksasa sebagai latihan sementara Kelvin memberitahu mereka kekurangan mereka sebagai kelompok dan sebagai individu. Dia membimbing mereka melalui pertarungan dan tak lama kemudian cumi-cumi itu mati di lantai. Setelah itu mereka semua duduk di piknik yang disiapkan oleh Eiffel. Dan mereka semua mulai makan sementara Toya memberitahu Kelvin tentang bagaimana dia bereinkarnasi ke dunia ini. Menurutnya dia sedang bersantai dengan teman-temannya di kelas ketika tiba-tiba semuanya mulai bersinar. Dan tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang dewi bernama Melvina yang mereinkarnasi mereka ke dunia ini. Mereka bangun di sebuah katedral di depan seorang pendeta wanita yang telah membimbing mereka sejak saat itu. Toya memberitahu mereka bahwa mereka harus berhati-hati tentang diri mereka sendiri. Pertama dan terutama dan harus memastikan bahwa mereka tidak dengan ceroboh berlari ke bahaya hanya karena mereka ingin menyelamatkan seseorang. Toya meminta maaf atas perilakunya dan mengklaim bahwa ada banyak waktu di mana dia telah menempatkan timnya dalam bahaya hanya karena kompleks pahlawannya. Tiba-tiba Sierra kembali dan mengklaim bahwa dia menangkap ikan besar. Tetapi ketika dia menariknya keluar dari air, ternyata itu adalah naga air peringkat es. Sierra segera mulai memukulinya dengan tinjunya hampir dengan main-main sementara Toya dan kelompoknya sangat terkejut melihat seseorang bertarung melawan monster peringkat es bahkan tanpa berkeringat. Kemudian pada hari itu Toya dan kelompoknya mengucapkan selamat tinggal, di mana Kelvin memberi mereka leontin masing-masing yang dia buat sendiri sebagai jimat keberuntungan.
Setelah itu para pahlawan naik ke kapal dan menjauh dari pantai sementara Kelvin dan Gerard mengawasi mereka. Kelvin berbalik dan memberitahu Gerard bahwa dia berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu bertualang di benua ini. Dan dia tampaknya setuju dengan gagasan ini saat berbicara. Tiba-tiba seorang utusan tiba dengan pesan bahwa Ratu Toris telah meminta kehadiran mereka di istananya. Dan mereka segera bergegas ke kastil. Kelvin terkejut melihat skala kastil dan fakta bahwa itu adalah arsitektur Jepang kuno. Gerard mengklaim bahwa dia mendengar bahwa kaisar pertama wilayah ini juga seorang pria yang dipanggil ke sini sebagai pahlawan dari dunia lain. Dan dia membawa potongan tradisinya dan mengubah wilayah ini. Mereka akhirnya memasuki kastil dan setelah melepas sepatu mereka, mereka semua membungkuk di depan ratu yang menyuruh mereka untuk tidak khawatir tentang formalitas dan berterima kasih kepada mereka atas bantuan mereka dengan penangkapan geng pencuri angin hitam. Dia memberitahu mereka bahwa biasanya dia akan menyelenggarakan upacara publik besar untuk menghormati mereka sebagai pahlawan. Tetapi mengingat bahwa mereka adalah bagian dari itu dapat menciptakan beberapa masalah dengan orang-orang yang tinggal di sini. Dia kemudian meminta Kelvin untuk meminta apapun yang dia inginkan sebagai hadiah atas pekerjaan yang telah dia lakukan. Dan jika itu di bawah kekuasaannya, dia akan mengabulkannya kepadanya. Kelvin hanya menjawab bahwa dia tahu bahwa Toraj menghasilkan tanaman yang sangat mirip dengan beras yang ditemukan di dunianya, dan meminta izin untuk membeli tanaman ini dari kerajaannya. Ratu tampak terkejut dan bertanya mengapa dia tidak meminta uang, ketenaran, atau kekayaan. Tetapi Kelvin menjawab bahwa dia tidak terlalu peduli tentang semua itu, dan hanya ingin memiliki nasi untuk dirinya sendiri. Ratu tertawa mendengar ini dan mengklaim bahwa dia tidak perlu membeli apapun karena dia akan memuat gerobaknya dengan banyak beras. Dan jika itu pernah habis, dia bisa menulis surat kepadanya dan dia akan mengirim lebih banyak. Setelah itu dia menyelenggarakan perjamuan kecil untuk para pahlawan kita. Dan mereka semua makan banyak nasi bersama dengan beberapa hidangan tradisional Jepang yang mereka semua nikmati sepuasnya. Beberapa hari telah berlalu sekarang. Dan Kelvin telah tinggal di kastil bersama kelompoknya. Sebagai tamu ratu, Eiffel tiba di kamarnya dan mulai membuat berbagai macam makanan Jepang yang membuat semua orang terkesan karena dia memiliki keterampilan memasak tingkat tinggi. Dia mulai memakan bola-bola nasi ketika ratu juga datang untuk berbagi, mengklaim bahwa bahkan koki-kokinya pun tidak bisa membuat bola nasi. Selezat ini, dia kemudian bertanya kepada Kelvin apakah dia ingin tinggal di Toring dan bekerja untuknya, tetapi dia menolak tawaran itu dengan sopan, mengklaim bahwa mereka adalah petualang. Dan mereka biasanya tidak bekerja untuk siapapun. Ratu tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa jika dia berubah pikiran, dia dipersilakan untuk bekerja di Torch. Malam itu, mereka semua bersiap untuk kembali ke Pars. Ketika Ratu memberitahu mereka bahwa mereka akan menggunakan cara perjalanan khusus dan mereka turun ke ruang bawah tanah untuk melihat gerbang teleportasi. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini terhubung ke gerbang di Pars dan bahwa mereka akan segera sampai di sana setelah melewatinya. Kelvin dan rombongannya mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu, dan melewati gerbang untuk akhirnya mencapai kampung halaman mereka. Keesokan paginya, Kelvin duduk di meja makan sambil menyesap tehnya sebelum memberitahu Eiffel bahwa dia telah membeli rumah untuk mereka, dan mereka akan tinggal di sana mulai sekarang. Mereka semua senang saat melihat rumah besar itu untuk pertama kalinya, dan dengan bersemangat membuka pintu untuk masuk ke dalam. Mereka juga menemukan dua budak yang mereka selamatkan di Torij bernama Ellie dan Luca yang sekarang akan bekerja sebagai pelayan di rumah besar ini. Sierra segera bergegas mencari kamar terbesar untuk dirinya sendiri sementara Gerard pergi ke ruang bawah tanah untuk membuat ruang pelatihan. Eiffel berlari mencari dapur. Sementara Chloe tampak senang dengan halaman rumput dan ingin tinggal di sana. Kelvin kemudian mencapai sebuah ruangan yang telah diubah menjadi pemandian umum dan mandi lama yang sangat dibutuhkan. Sebelum ambruk di tempat tidurnya untuk malam itu untuk tidur, tiba-tiba dia mendengar suara Melvina yang mengklaim bahwa dia telah mengumpulkan cukup pengalaman di sini. Dan Mona menunjukkan bahwa dia sekarang dapat memanggilnya. Sangat gembira, dia dengan cepat bangkit dari tempat tidurnya, dan segera mengucapkan mantra yang menciptakan lingkaran sihir dan melaluinya turunlah Dewi cantik Melvina yang terlihat sama cantiknya dengan pacarku. Dia bertanya apakah dia pikir dia terlihat bagus. Dan dia menjawab bahwa dia selalu ingin menampar pipi Dewi sebelum tidur untuk malam itu. Keesokan paginya semua orang disambut oleh Melvina di meja sarapan tetapi tidak ada yang mengenalinya sampai dia mengungkapkan bahwa dia dipanggil tadi malam oleh Kelvin. Semua orang terkejut memiliki Dewi yang hidup di antara mereka tetapi mereka segera terbiasa dengannya sementara dia dengan senang hati memakan kue yang dibuat oleh Eiffel.
Kelvin bertanya apakah memanggilnya dengan nama aslinya akan baik-baik saja. Karena dia adalah dewi yang terkenal, tetapi dia menjawab bahwa banyak orang menamai gadis-gadis mereka sesuai dengan nama para dewi, jadi itu seharusnya tidak menimbulkan kecurigaan. Dia kemudian menoleh ke Kelvin dan sebagai ucapan terima kasih karena telah mereinkarnasinya, dia memberinya hadiah dengan menggambar bunga di udara dengan sihirnya yang melayang di dalam dadanya. Dia mengklaim bahwa dia sekarang memiliki anugerah Dewi Reinkarnasi yang akan memberinya dua kemampuan khusus yang tidak dimiliki oleh siapapun di planet ini. Kelvin dengan bersemangat menunggu pengungkapan itu. Saat Melvina menjelaskan bahwa kemampuan pertama adalah kemampuan defensif yang dapat diterapkan sebulan sekali, yang akan melindunginya dari serangan yang seharusnya merenggut nyawanya. Kelvin sangat senang tentang ini, karena sekarang memberinya sedikit ruang untuk kesalahan. Karena bahkan jika seseorang menyerangnya secara tiba-tiba, dia akan aman. Melvina tampaknya lega bahwa dia menyukai kemampuan itu sebelum mengungkapkan bahwa ini bahkan bukan kemampuan utama. Dan kemampuan khusus utama yang dia miliki sekarang adalah kekuatan untuk memanggil pahlawannya sendiri yang mengejutkan semua orang termasuk Kelvin. Kemudian pada hari itu Sierra menantang Melvina untuk pertempuran persahabatan di ruang pelatihan bawah tanah yang telah disiapkan Gerard. Dan pertarungan dimulai. Mereka berdua berusaha sekuat tenaga sejak awal menyerang satu sama lain dengan kemampuan terbaik mereka. Sambil bolak-balik, Gerard dengan tenang duduk di bangku sudut bersama Luka dan menyaksikan pertempuran itu berlangsung, terkesan dengan keterampilan kedua peserta. Tiba-tiba Sierra menggunakan kemampuan khusus yang menciptakan sarung tangan khusus di lengannya dan bergegas menyerang Melvina. Sementara dia menggunakan mantra lain untuk memperkuat dirinya dan bergegas masuk dengan tusukan tombaknya sendiri. Serangan itu bentrok dan tombak Melvina hancur saat benturan. Tetapi Melvina hanya tersenyum sementara Sierra menyadari bahwa sarung tangannya juga hancur. Mereka bertarung beberapa saat sebelum Sierra mampu mendapatkan sedikit keunggulan dan menjatuhkan Melvina hingga berlutut. Gerard bertepuk tangan untuk kedua petarung atas penampilan yang luar biasa sementara Sierra membantu Melvina bangun. Setelah mandi, Melvina memutuskan untuk mengunjungi Kelvin, yang masih merenungkan cara kerja dunia ini. Dia tidak dapat memahami mengapa para pahlawan perlu dipanggil untuk mengalahkan Raja Iblis. Karena pasti ada beberapa petualang peringkat es yang kuat yang dapat bersatu dan mungkin menjatuhkan Raja Iblis. Melvina mengejutkannya dari belakang dan membuatnya menelan coklat dalam-dalam sementara dia bertanya kepadanya mengapa ada kebutuhan untuk memanggil pahlawan. Dan bukankah ada cara untuk menghentikan Raja Iblis agar tidak pernah kembali? Melvina menjelaskan kepadanya bahwa reinkarnasi Raja Iblis adalah kebenaran di dunia ini yang kurang lebih merupakan tatanan alam yang tidak dapat dimanipulasi. Itu adalah siklus setan yang tertulis dalam takdir dunia ini bahwa setiap beberapa abad kemudian, seorang Raja Iblis baru lahir. Dia mengatakan kepadanya bahwa Raja Iblis tidak dapat diidentifikasi karena dia terlihat seperti iblis normal. Tetapi ada dua atribut khusus yang membuatnya berbeda. Yang pertama adalah bahwa kejahatan di dalam Raja Iblis secara otomatis berlipat ganda lagi dan lagi. Sampai pada titik di mana tidak peduli seberapa baik Raja Iblis pada awalnya, pada saat dia mulai memerintah kepribadiannya akan berubah menjadi kejahatan murni. Kemampuan kedua yang paling kuat yang dia miliki adalah keterampilan untuk membatalkan segala jenis sihir. Ini benar-benar mengejutkan Kelvin yang bertanya bagaimana mungkin mereka akan mengalahkannya jika dia dapat membatalkan semua jenis sihir. Bel tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa inilah mengapa para pahlawan dipanggil dari dunia yang berbeda karena mereka bukan dari dunia ini, sehingga tatanan alam tidak berlaku untuk mereka. Dan sihir mereka pada dasarnya berbeda dari dunia ini juga yang berarti bahwa Raja Iblis tidak dapat membatalkan sihir mereka. Kelvin bertanya, apakah ini berarti bahwa bahkan sihirnya akan memengaruhi Raja Iblis? Dan Melvina menjawab bahwa itu akan terjadi. Dia melanjutkan bahwa gelar pahlawan hanya diberikan kepada orang-orang ini. Karena itu memberi orang-orang lokal yang tinggal di daerah-daerah yang dilanda perang ini secercah harapan ketika mereka mendengar bahwa para pahlawan datang untuk menyelamatkan mereka. Kelvin masih tampak sangat skeptis tentang memanggil seseorang dari dunia normal tanpa persetujuan mereka, dan langsung menjerumuskan mereka ke dunia monster dan iblis, di mana mereka akan dipaksa untuk mempertaruhkan hidup mereka. Melvina tampaknya memahami ini dan menjelaskan bahwa dia memiliki dua pilihan. Dia bisa memanggil seseorang ke dunia ini atau mereinkarnasi mereka. Perbedaannya adalah orang yang dipanggil itu, seperti kelompok pahlawan, manusia hidup yang diteleportasi ke dunia ini, tetapi orang yang direinkarnasi mirip dengan Kelvin, yang dihilangkan oleh Trukun dan diberi kesempatan untuk memulai hidup baru di dunia yang berbeda. Ini lebih masuk akal baginya.
Dan dia tampaknya lebih bersedia untuk mereinkarnasi seseorang ke dunia ini, dan memberi mereka kesempatan kedua dalam hidup seperti yang dia dapatkan. Kemudian malam itu Kelvin akhirnya mengambil keputusan, dan memutuskan bahwa dia akan mereinkarnasi seorang pahlawan ke dunia ini. Semua orang berkumpul di ruang bawah tanah sementara Kelvin bersiap untuk menggunakan keterampilan khususnya untuk pertama kalinya. Mereka semua berdiri berjajar sementara Kelvin memanggil kembali semua panggilannya. Eiffel kemudian memberinya suntikan vodka Rusia. Karena dia ingin memanggil Vladimir Putin sendiri, dia kemudian melantunkan mantra dan tiba-tiba lingkaran sihir besar muncul di lantai. Sejumlah besar poin mana digunakan selama ini sehingga dia duduk di kursi dan minum teh. Seperti orang Inggris kelas atas sambil menunggu Putin muncul, dia bertanya kepada Melvina apakah dia melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang salah. Melvina dengan tenang menjawab bahwa dia harus bersabar. Karena orang yang akan direinkarnasi tampaknya sedang memilih keterampilan mereka di antara hal-hal lain. Dia menunggu beberapa waktu lagi ketika tiba-tiba Melvina mengklaim bahwa proses seleksi telah selesai. Dan tak lama kemudian sosok bayangan muncul dari lingkaran sihir. Begitu debu menghilang, Kelvin sedikit kecewa melihat bahwa alih-alih Putin, seorang pekerja pabrik Cina yang tidak berguna direinkarnasi. Gadis ini melihat sekeliling dengan bingung dan linglung tetapi Kelvin dengan tenang berjalan ke arahnya dan mengklaim bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia aman. Dia kemudian menjelaskan kepadanya bahwa dialah yang memanggilnya ke sini. Dan dia langsung bersemangat memperkenalkan dirinya sebagai Rio dan mengklaim bahwa dia bertemu dengan seorang malaikat sebelum datang ke sini, yang mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi pahlawan segera. Kelvin tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa ini benar. Dan segera dia mulai menangis karena bahagia dan memeluk Kelvin. Dia tampaknya lega memiliki kesempatan untuk hidup lagi. Dan tampaknya sangat lelah sehingga dia akhirnya tertidur sambil menangis. Kelvin menatapnya dengan sayang tetapi tak lama kemudian bahkan dia mulai merasa sangat mengantuk. Karena dia telah menggunakan hampir semua poin mananya untuk memanggil Rio. Kemudian di malam hari Rio bangun dari tidurnya dan linglung. Hanya untuk mengingat bahwa dia telah direinkarnasi ke dunia baru. Dia memikirkan hari-hari terakhirnya di rumah sakit. Setelah dia ditabrak oleh trukun yang mengamuk dan bahkan para dokter tidak dapat menyelamatkannya dan hidupnya direnggut. Dia pergi keluar rumah besar dan sangat senang melihat langit malam yang indah dipenuhi bintang-bintang yang berkelap-kelip. Dia mulai berlari di atas rumput sebelum jatuh. Karena dia masih belum terbiasa berlari sebanyak itu, tiba-tiba Kelvin muncul dan tersenyum padanya mengklaim bahwa dia direinkarnasi di dunia ini sama seperti dia. Dia mengklaim bahwa bahkan dia dihilangkan oleh trukun dan dipanggil ke dunia ini tetapi dia tidak memiliki banyak ingatan tentang kehidupan sebelumnya. Dia mengklaim bahwa bahkan dia sangat bingung pada awalnya karena dia tidak memiliki teman atau sekutu dan pada dasarnya sendirian di dunia yang sama sekali baru. Tetapi dia akhirnya mendapatkan banyak teman dalam waktu singkat dan segera tempat ini menjadi rumahnya. Dia terus berpetualang dan melawan monster yang berbeda dan sebelum dia menyadarinya dia ditingkatkan menjadi petualang peringkat A di dunia ini. Rio bertanya-tanya mengapa orang dewasa ini pamer padanya tetapi mengatakan kepadanya bahwa dia selalu ingin tinggal di dunia fantasi karena dia adalah seorang gamer yang tidak pernah menyentuh rumput atau memiliki teman. Jadi ketika Trukun memutuskan untuk memilihnya sebagai korban berikutnya, dia sangat terkejut dan anehnya bahagia. Dia berterima kasih padanya karena telah memanggilnya ke dunia ini dan Kelvin tersenyum sebelum mengatakan kepadanya bahwa mereka berdua memiliki rambut hitam yang tidak terlalu umum di sini. Jadi Kelvin telah memberitahu semua orang bahwa mereka adalah saudara kandung dari tanah yang jauh bernama Alabama. Dia senang mendengar ini. Dan segera secara resmi terdaftar di harem Kelvin dan kelompoknya. Keesokan paginya Kelvin membawa semua kelompoknya bersama Ellie dan Luca ke hutan ajaib untuk semacam piknik. Rio sangat bahagia dan berlarian kemana-mana untuk melihat seperti apa dunia ini. Sementara Ellie dan Luca bertanya mengapa mereka ada di sini bersama mereka. Kelvin menjelaskan bahwa dia telah menempatkan 2 golem di gerbang untuk menjaga rumah tetapi dia masih ingin mereka tahu bagaimana rasanya bertempur. Seolah-olah mereka dalam masalah mereka dapat membela diri dan tidak akan takut dan tidak berdaya. Sementara itu Gerard menebang monster, Chloe mengurus yang lain dan Sierra meninju pohon karena suatu alasan. Setelah mereka mulai berjudi pada kompetisi tentang siapa yang dapat memburu monster paling banyak terlebih dahulu dan masuk jauh ke dalam hutan. Sementara itu tiba-tiba Eiffel memberitahu Kelvin bahwa dia dapat merasakan kehadiran monster liar yang kuat mendekat. Kelvin menyuruh Melvina untuk menjaga Luca dan Ellie sementara dia bangun untuk menghadapi monster itu. Monster itu ternyata adalah serigala bayangan.
yang muncul di depan mereka dengan taringnya yang menunjukkan siap untuk melahap mereka, tetapi begitu melompat untuk menyerang Kelvin hanya menggunakan mantra gravitasinya yang mendorongnya kembali ke tanah. Dan dia tidak dapat bergerak. Kelvin dengan tenang bergerak ke arahnya dan kemudian menunggu HP-nya turun sedikit sebelum membuat kontrak dengan binatang itu. Serigala itu segera masuk ke dalam pokeball Kelvin dan sekarang menjadi salah satu panggilannya. Setelah itu dia memanggil kembali serigala itu lagi yang sangat disukai oleh para gadis yang segera mulai memelukku. Tiba-tiba Eiffel berseru bahwa dia dapat melihat Ed dan kelompoknya datang ke arah ini di hutan. Segera tiba dan tampak terkejut melihat Kelvin di sini. Dia bertanya apa yang terjadi. Dan Kelvin mengklaim bahwa mereka ada di sini untuk piknik kecil. Ed mengatakan kepadanya bahwa kelompok mereka baru-baru ini mendapat kesempatan untuk menjadi peringkat B. Tetapi mereka harus memburu banyak monster dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan tantangan ini. Seluruh kelompok Ed menjadi iri pada kenyataan bahwa monster serigala ini mendapatkan lebih dari yang pernah mereka bisa, tetapi Ed menyuruh mereka untuk mengendalikan diri. Kelvin memperkenalkan para gadis itu kepada kelompok Ed. Tetapi ini hanya membuat mereka iri dan mereka berlari keluar dari hutan sementara Ed mencoba menghentikan mereka. Beberapa waktu kemudian Gerard, Chloe, dan Sierra tiba kembali dari hutan dan mengklaim bahwa mereka melihat Ed dan kelompoknya di hutan. Kelvin menjelaskan bahwa mereka ada di sini untuk ujian mereka dan harus membunuh banyak monster di hutan. Mendengar ini ekspresi bersalah melintas di wajah mereka semua. Kelvin bertanya apa yang mereka lakukan. Sementara Eiffel menggunakan sihirnya untuk memeriksa keberadaan monster dan melaporkan kepada Kelvin. Mengaku tidak menemukan satu monster pun di dalam hutan, Sierra terlihat sangat bersalah dan tersenyum. Sebelum menjelaskan bahwa mereka akhirnya membunuh semuanya, Kelvin ngeri karena sekarang Erdit tidak akan bisa mendapatkan promosi, jadi dia bergegas kembali ke kota dan meminta maaf kepada Arda. Berjanji bahwa dia akan berbicara dengan Leo dan memberitahunya apa yang terjadi. Earth menyuruhnya untuk tidak khawatir sebelum melihatnya dan kelompoknya, dan mengklaim bahwa dia pikir Kelvin mungkin siap untuk ujian peringkat S-nya besok pagi. Kelvin dan Leo mencuci anjing itu sepenuhnya untuk memastikan bahwa dia tidak terlihat sekotor saat dia berada di dalam hutan sebelum Leo memberitahu mereka bahwa dia bisa mengerti apa yang dikatakan Doggy. Berkat keterampilan khususnya, Kelvin terkejut karena dia belum pernah mendengar tentang kemampuan ini sebelumnya. Tetapi tak lama kemudian Gerard memanggil Leo ke ruang bawah tanah untuk menyelesaikan latihan pedang mereka. Dalam beberapa hari mendatang, Leo berlatih dengan pedang setiap hari, sambil bersenang-senang memancing dengan Sierra, berolahraga dengan Luka, dan berpetualang di punggung Doggy. Dia tidur setiap hari dengan anjing itu yang memberi Kelvin dan Melvina waktu untuk bermesraan ketika mereka menginginkannya suatu malam acak. Kelvin terbangun oleh gerakan tiba-tiba dan bertemu dengan Sierra, Leo, dan Doggy sementara yang lain tidur. Gerard telah ditempatkan untuk menjaga pintu mereka. Sementara Sierra memberitahu Kelvin bahwa dia berpikir bahwa sekelompok pria yang tampak mencurigakan telah mengelilingi rumah mereka selama malam itu. Kelvin menggunakan sihirnya untuk melihat semua pria itu, tetapi memperhatikan bahwa anggota dengan peringkat tertinggi di antara mereka adalah level 26, yang sangat rendah. Sierra bertanya apakah dia harus berurusan dengan mereka, tetapi Kelvin menyuruhnya untuk tetap tinggal dan malah menyuruh Rio untuk pergi keluar dan berurusan dengan orang-orang lemah ini bersama Doggy. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus menghadapi banyak manusia di dunia ini, dan ini akan menjadi semacam ujian untuk melihat seberapa kuat dia telah tumbuh. Rio menyetujuinya dan sebagai imbalannya Kelvin memberinya pertasan dinding dan pedang khusus yang dia tempa untuknya. Dia pergi keluar mengenakan armornya bersama Doggy dan bersiap untuk bertarung. Dua orang pertama yang memasuki rumah dengan mudah diatasi saat dia membunuh salah satu dari mereka dengan pedangnya sementara Doggy mengurus yang lainnya. Kelvin dan Sierra melihat dari jendela saat Sierra berkomentar bahwa ilmu pedangnya dapat ditingkatkan. Tetapi dia masih cukup terampil untuk mempelajari teknik ilmu pedang peringkat S. Tak lama kemudian semua orang yang menyusup ke kompleks itu telah diatasi. Saat misi aktual pertama Rio dianggap selesai dan dia merayakannya dengan Doggy, Kelvin menyuruh Chloe untuk membersihkan dan Sierra untuk memastikan bahwa Rio tidak terluka saat dia akan keluar untuk berurusan dengan musuh yang masih bersembunyi di hutan. Dia menemukan pemimpin kelompok compang camping itu menunggu anak buahnya untuk kembali. Tetapi Kelvin memanggilnya dari belakang mengklaim bahwa mereka tidak akan pernah kembali dari rumah itu. Pria itu tampak terkejut dengan ini. Tetapi Kelvin mendapatkan tampang mesum di wajahnya dan berurusan dengannya dengan caranya sendiri. Keesokan paginya Kelvin menghampiri Leo yang memberitahu mereka bahwa orang-orang yang dia tangkap di rumahnya dimasukkan ke penjara dan setelah menginterogasi mereka,
Dia mengetahui bahwa mereka semua berasal dari negara militer Trison. Kelvin ingat nama itu karena si gemuk yang dia pukuli dulu juga berasal dari Trison dan bertanya, mengapa kerajaan itu tertarik padanya? Leo menjawab bahwa Trison selalu ingin mengendalikan seluruh benua untuk dirinya sendiri dan akhir-akhir ini banyak kerajaan di dekatnya telah melaporkan bahwa mereka melihat banyak aktivitas tentara Trison di dekat perbatasan. Dia juga memberitahu Kelvin bahwa dia mengetahui bahwa para pencuri yang dia tangkap di Torridge bekerja di bawah pemerintah Trison yang pada dasarnya ingin mengintai seluruh area untuk titik masuk yang layak. Leo mengatakan kepadanya bahwa kerajaan tetangga mereka Gon memiliki raja binatang yang seharusnya menjadi orang terkuat di bagian timur benua dan menurut Leo, dia sendiri telah memintanya untuk mengirim Kelvin dan kelompoknya ke kerajaannya. Mereka melakukan perjalanan melalui hutan di dalam kereta dan mereka semua tampak senang dengan liburan semacam ini. Sementara Kelvin tampak sedikit stres tentang ujiannya. Dia memberitahu mereka bahwa untuk menjadi petualang peringkat S, seseorang harus mendapatkan persetujuan dari dua penguasa. Dia sudah mendapat satu dari Ratu Toraj. Dan Raja Gon bernama Lian telah menjanjikannya persetujuan jika dia dapat melakukan pekerjaan. Semua orang bertanya mengapa dia khawatir kemudian dan dia menjelaskan bahwa Raja cukup kuat karena dia juga seorang petualang peringkat S. Jadi satu-satunya alasan dia bisa memanggil Kelvin adalah karena Trison terlibat. Eiffel dan Sierra mengatakan kepadanya bahwa mereka semua harus sangat berhati-hati di area baru ini, karena mereka bisa terjebak dalam serangan mendadak. Dan segera setelah mereka membuka mulut, sebuah panah datang melesat ke arah mereka dan menghentikan kereta mereka. Kelvin segera keluar dari kereta dan melihat sekelompok orang elf di atas pohon dengan busur yang diarahkan ke mereka. Dia dengan cepat mengeluarkan surat dan berteriak bahwa dia telah diundang secara pribadi oleh Raja Gon. Dan dia tidak bermaksud jahat. Tiba-tiba salah satu tetua desa tiba yang memperkenalkan dirinya sebagai Nel dan meminta maaf atas kesalahan mereka. Dia melihat surat itu dan menyadari bahwa itu asli mengklaim bahwa mereka telah menunggu Kelvin dan kelompoknya tiba. Dia tiba-tiba melihat Eiffel dan memanggilnya Lumel menanyakan di mana dia berada dari bertahun-tahun yang lalu. Karena mereka semua mengira dia sudah mati, Kelvin mengatakan kepadanya bahwa dia bukan Lumel, tetapi Eiffel seseorang yang diperbudak sejak lama. Mereka membawa mereka semua ke rumah pohon mereka di dalam hutan, di mana mereka semua duduk untuk beberapa waktu. Nel meminta maaf karena salah mengidentifikasi Lumel, dan mengklaim bahwa Eiffel terlihat persis seperti Lumel yang hilang dari mereka 20 tahun yang lalu. Kelvin memintanya untuk memberitahu mereka apa yang terjadi. Karena itu mungkin terhubung dengan Eiffel juga dan dia mulai berbicara. Dia mengklaim bahwa hingga 20 tahun yang lalu mereka hidup dalam kedamaian abadi di sisi benua ini. Dan pada dasarnya tidak terlihat oleh orang lain di luar hutan tetapi suatu hari yang malang mereka diserang oleh Raja Naga Api, yang merupakan salah satu raja dari semua naga yang lebih besar. Dia memberitahu penduduk desa bahwa salah satu elf telah tidak menghormatinya, dan dia ingin elf itu datang di depan jika tidak, naga itu bersumpah untuk menghancurkan seluruh desa. Penduduk desa tidak tahu apa yang dibicarakan naga itu. Maka naga itu mulai membakar desa tanpa mengampuni seorang pun. Dia membunuh separuh elf dan membakar seluruh desa ketika tiba-tiba salah satu elf dari desa bernama Lumel bangkit dan maju di depan naga. Dia menyuruh naga itu untuk mengarahkan semua amarahnya padanya dan membiarkan elf yang lain hidup. Naga itu menatapnya sekali, tetapi mengklaim bahwa bukan dia yang tidak menghormatinya, tetapi dia adalah seorang incel yang belum pernah mencium bau wanita sebelumnya. Jadi dia mengambil kesempatan itu dan memberitahu Lumel bahwa jika dia siap menjadi istrinya dan membiarkannya menampar pipi itu, dia akan membiarkan penduduk desa lainnya hidup. Dia setuju dan dia membawanya di punggungnya sebelum terbang pergi. Tidak ada yang pernah melihat mereka berdua setelah itu. Kelvin bertanya apakah semuanya sudah beres. Lalu apa masalahnya sekarang? Dan Nel menjawab bahwa beberapa tahun kemudian mereka menemukan mayat Lumel di dalam hutan. Dan takut naga itu mungkin muncul lagi untuk membalas dendam. Semua orang melihat ke arah Evil dan Gerard bertanya, apakah mungkin Evil adalah putri dari Raja Naga di Lumel? Melvina bagaimanapun menyebutnya idiot dan mengklaim bahwa ukuran itu penting. Dan Raja Naga jelas seorang perawan. Dia juga mengklaim bahwa Eiffel adalah setengah elf yang hanya bisa dibuat oleh manusia dan elf. Jadi ini memungkinkan naga itu dimasak oleh manusia dan itulah mengapa karena marah dia membunuh Lumel. Kelvin menyuruh mereka untuk menulis fanfiksi mereka di Tumblr sementara Nel mengklaim bahwa saat ini mereka tidak menghadapi Raja Naga. Meskipun masalah utamanya adalah beberapa musuh yang telah menyusup ke desa mereka dan menculik elf dari waktu ke waktu. Dia mengklaim bahwa mereka terlalu lemah untuk menghentikan mereka.
Dan bahkan para prajurit yang hilang tidak berguna, Kelvin menyuruhnya untuk tidak khawatir karena dia akan menangani masalah itu sekarang. Dan bertanya kepada Nell apakah dia bisa merenovasi desa sampai saat itu, karena dia benar-benar ingin menjadi seperti Bob the Builder. Nell setuju dan Kelvin bersiap untuk membawa desa ini ke masa depan. Larut malam ketika bulan berada di langit, sekelompok tentara dari Trison mulai bergerak ke wilayah yang hilang bersama dengan gerombolan besar monster iblis yang tampaknya mereka kendalikan menggunakan kalung khusus yang diperoleh kerajaan mereka. Mereka tampaknya berpikir bahwa pasukan yang hilang dipenuhi dengan pengecut yang memutuskan untuk melarikan diri daripada bertarung. Tetapi komandan mereka menyuruh mereka untuk terus bergerak dan membuat kebisingan karena rencana permainan mereka adalah untuk menarik perhatian segala jenis yang hilang. Pasukan dan kemudian segera melenyapkan mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka terkena panah yang mengejutkan semua orang. Karena mereka masih jauh dari desa elf tetapi sebelum mereka dapat menyadari apa yang terjadi, mereka semua mulai berjatuhan seperti lalat karena sekelompok panah ditembakkan ke arah mereka oleh seseorang yang tidak dapat mereka temukan. Kita akhirnya melihat bahwa panah-panah itu ditembakkan oleh tidak lain adalah Eiffel, yang dibantu oleh Kelvin dan busur yang dia ciptakan untuknya. Busur ini dapat menembak dari jarak yang sangat jauh dan selain itu tidak membuat suara apapun saat menembak. Kelvin telah memperkuat desa dan menjadikannya benteng. Saat dia berdiri di atas menara pengawas dan membantu Eiffel menjatuhkan mereka, tembok-temboknya telah dibuat kuat dan tinggi, dan juga ditutupi oleh kabut perang misterius Melvina. Selain itu ada parit besar di luar tembok, dan air di sekitarnya juga disihir oleh sihir hitam Sierra. Ini semua bersama-sama telah membuat desa hampir tak tertembus. Terlebih lagi Gerard, Sierra, Dogi, dan Rio telah ditempatkan di luar tembok untuk memastikan bahwa bahkan satu musuh pun tidak dapat masuk ke dalam tembok. Segera setelah itu salah satu tentara musuh berlari kembali ke kapten mereka. Kembali di kamp mereka dengan berita bahwa mereka telah diserang dan sebagian besar unit mereka telah dihancurkan. Kapten itu sangat marah dan bertanya apakah itu pasukan dari Gon atau Toras, tetapi prajurit itu menjawab bahwa itu hanya kelompok petualang yang melibatkan 3 gadis dan seekor serigala yang telah menghancurkan barisan mereka seperti tidak ada apa-apa. Kapten tidak dapat mempercayai ini, tetapi tiba-tiba dari dalam hutan Rio dan Melvina tiba dan berterima kasih kepada prajurit itu karena telah membawa mereka ke kapten mereka. Prajurit itu melarikan diri. Sementara kapten menyadari bahwa dia perlu melakukan sesuatu tentang ini dan memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya, dia mengeluarkan cangkang dan meniupnya, menciptakan suara yang sangat besar dan tiba-tiba dari dalam hutan monster raksasa bangun. Rio kagum melihat ukuran makhluk ini. Sementara Melvina melihatnya dan menilainya sebagai monster peringkat S. Dia kemudian melihat ke arah Rio dan menyuruhnya untuk berurusan dengan monster itu bersama dengan Dogi. Pada awalnya Rio tampak sedikit tidak yakin. Tetapi Melvina mengklaim bahwa jika dia mampu melakukan ini maka dia harus dianggap sebagai petualang penuh. Kapten terkejut melihat bahwa hanya seorang gadis dan anjingnya yang berlari ke hutan untuk berurusan dengan senjata terkuat mereka. Sementara monster itu mencoba meninju Rio menjadi debu tetapi mereka menghindari serangan itu dan mulai berlari di lengannya. Dia melompat ke udara dan mengeluarkan pedangnya untuk memberikan tebasan cepat ke kepala monster itu, tetapi saat pedang itu menyentuh kepala, pedang itu hancur menjadi potongan-potongan kecil. Monster itu segera mencoba memukulnya, tetapi dia dengan cepat menghindar. Sayangnya baginya monster itu mengejar dan menghantam tanah yang menciptakan banyak debu dan batu untuk terbang ke arahnya. Melukainya, dia jatuh kembali ke tanah dan menyadari bahwa ini bisa berbahaya dan untuk mengalahkan binatang buas ini, dia perlu memukulnya dengan satu tebasan bersih dan membunuhnya. Dia mulai berlari ke arahnya sekali lagi bersama dengan Dogi. Sementara Chloe memberinya 2 pedang lagi untuk bertarung, dia berlari di tubuhnya sekali lagi dan bersama dengan Dogi memberikan tebasan secepat kilat yang sangat kuat yang membunuh monster itu. Sebelum dia bisa merayakannya, monster itu berubah dan bangun sekali lagi untuk mengambil bentuk terakhirnya. Sekarang binatang raksasa ini terbakar dengan api di seluruh tubuhnya. Kapten berteriak padanya untuk menghabisi musuh sementara Sierra, Gerard, Kelvin, dan Eiffel semua menyaksikan dari kejauhan. Eiffel tampak takut untuk Rio. Tetapi Kelvin meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Monster itu mencoba meninju Rio ke tanah. Tetapi dia dengan mudah dapat menghindar sebelum berlari di tubuhnya sekali lagi. Dia menatapnya sekali terakhir dan berkata "Hasta la vista baby" saat dia menggunakan serangan yang sama sekali lagi. Dan benar-benar menghancurkan binatang itu. Ini membuat kapten dan tentaranya sangat ketakutan. Yang lari karena tidak percaya seorang gadis kecil mengalahkan monster terkuat mereka. Kelvin tampak bangga pada Rio.
Saat dia dan Eiffel mengamati musuh yang terpencar dari jauh, tiba-tiba Kelvin merasakan serangan dan menciptakan penghalang di sekitar mereka. Tepat waktu untuk memblokir serangan yang sangat kuat, saat debu menghilang Kelvin melihat seorang pria terbang di udara bersama kroni-kroninya, yang memberi selamat kepada Kelvin karena memblokir serangan itu. Sementara dia menyadari bahwa musuh ini sangat kuat, pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Clive dan segera memperhatikan Eiffel. Matanya berbinar. Dia langsung mengatakan bahwa dia adalah orang tercantik yang pernah dia lihat dan mencoba menggunakan sihir pesonanya padanya. Namun, sebelum mengenainya, Kelvin mencegatnya dan menggunakan ledakan untuk memukulnya mundur. Clive menatapnya sekali lagi seolah-olah dia hanyalah serangga dan bertanya, "Apa masalahnya?" Ini membuatnya sangat marah saat dia menyuruh Clive untuk menjauh. Karena tidak ada yang menyentuh gadis manapun di haremnya, Kelvin memutuskan untuk bermain aman dan memeriksa statistiknya, hanya untuk menyadari bahwa Clive level 91. Dan dia tampaknya memiliki banyak kemampuan yang seharusnya hanya bisa didapatkan setelah bereinkarnasi. Dia langsung berteriak padanya menanyakan apakah dia bereinkarnasi. Yang mengejutkan Clive karena dia menyadari bahwa Kelvin pasti orang berpangkat sangat tinggi untuk mengetahui hal itu. Ini membuatnya menyadari bahwa Kelvin juga bereinkarnasi. Tapi dia sepertinya tidak terlalu khawatir tentang itu. Kelvin tahu bahwa ini bisa menjadi sangat buruk dengan cepat, jadi dia menyuruh Eiffel untuk berlari menuruni menara dan bersembunyi di suatu tempat. Ketika Clive melihatnya melarikan diri, dia mencoba berteriak padanya untuk berhenti. Tapi Kelvin segera menggunakan embusan angin besar yang menerbangkan Clive bersama kroni-kroninya. Dia menggunakan waktu ini untuk menghancurkan menara dan mengubahnya menjadi 4 tombak raksasa yang disiapkan dan siap untuk menyerang segera setelah dia melihat Clive dari debu. Dia segera menembakkan salah satu tombak yang membuatnya lengah. Tetapi tetap saja pertahanannya sangat kuat sehingga tombak itu terhempas. Clive mengakui bahwa itu bisa menjadi menakutkan jika bukan karena sihir pertahanannya yang luar biasa. Tetapi Kelvin mengatakan kepadanya bahwa ini belum berakhir. Sebelum menembakkan keempat tombak itu padanya bersamaan, tombak-tombak itu menyerangnya dari 4 arah yang berbeda. Tetapi semuanya dihentikan oleh penghalang sihir Clive. Menyaksikan ini Kelvin memutuskan untuk menggunakan lebih banyak ledakan sihir. Tetapi semuanya tidak berguna sementara Clive tertawa dan mengklaim bahwa dia hanya membuang-buang waktunya. Dan energi untuk hal ini, dia memberitahu Kelvin bahwa tidak ada serangan fisik atau sihir yang dapat melewati penghalangnya dan biasanya apapun yang menyentuhnya akan langsung hancur. Tetapi sihirnya pasti sangat kuat dan itulah mengapa tombak-tombak ini masih utuh. Setelah itu dia dengan mudah menghancurkan semuanya sebelum menyuruh Kelvin untuk melihat ke belakang. Tiba-tiba Kelvin melihat serangan datang ke arahnya. Tetapi dia segera memblokirnya dengan tongkatnya sambil menggunakan 3 tombak lainnya untuk mengalihkan perhatian penyerang lain. Tiba-tiba Kelvin menyadari bahwa semua gadis ini tampaknya terpesona olehnya dan berada di bawah kendalinya. Jadi dia mendorong mereka semua mundur. Clive menyuruhnya untuk mengakui kekalahan karena dia tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Tetapi tiba-tiba seberkas sinar super kuat menghantam penghalangnya dan menghancurkannya sepenuhnya. Terkejut dia melihat ke bawah dan menemukan Eiffel membidikan busur padanya. Sementara itu Kelvin memanggil sekelompok golem dan memberi mereka tombak untuk menyeimbangkan medan perang. Tetapi menyuruh mereka untuk tidak membunuh para gadis. Bentrokan dimulai di antara mereka meninggalkan Kelvin dan Clive untuk bertarung 1 lawan 1. Clive mulai bersemangat untuk bertempur dan mengeluarkan tongkatnya sebelum mereka berdua mulai terbang ke udara. Clive memujinya karena mampu mengimbanginya. Tetapi Kelvin siap untuk menguji siapa yang lebih cepat dan memutuskan untuk menantangnya. Clive segera menggunakan ledakan sihir padanya. Tetapi Kelvin menghindar sebelum membalas dengan salah satu sinar sihirnya sendiri yang diblokir. Mereka mulai bertarung di udara. Dan apa yang tampak seperti pertarungan antara 2 penyihir dengan cepat berubah menjadi pertempuran udara Perang Dunia Kedua. Saat mereka berdua terbang di langit melakukan aksi sambil menembakkan rentetan ledakan sihir satu sama lain terus-menerus, Clive tampaknya memiliki keunggulan saat dia mengejar Kelvin. Tetapi Kelvin mampu menghindari hampir semua serangan dengan cukup mudah. Tiba-tiba datang suatu titik, ketika mereka mulai terbang sangat dekat dengan golem yang bertarung tetapi Clive masih terus menyerang. Dan ledakan nyasar nyaris tidak mengenai anak buahnya. Kelvin khawatir dan berteriak padanya bahwa dia akan menyakiti rekan satu timnya jika dia terus melakukan itu, tetapi Clive tidak peduli dan melanjutkan rentetannya. Memaksa Kelvin untuk melakukan manuver untuk memastikan para gadis tidak terluka. Segera mereka berdua mulai naik di langit. Sementara Clive mengejeknya karena sangat peduli pada orang-orang di dunia ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa mereka bukan berasal dari tempat ini.
Jadi mengapa mereka harus peduli tentang orang-orang yang tinggal di sini? Ini membuat Kelvin marah. Saat dia memikirkan hubungan yang telah dia jalin dengan orang-orang di dunia ini, mereka berdua bersiap saat Clive memuat penghalangnya. Dan Kelvin memutuskan untuk melepaskan salah satu serangan paling dahsyatnya. Bentrokan terjadi di langit dan hasilnya sangat dahsyat saat ledakan besar terjadi saat Clive menyadari bahwa penghalangnya telah hancur. Sementara Kelvin kehilangan tongkatnya karena bentrokan ini, Clive juga mendapat goresan kecil di wajahnya. Tetapi seperti seorang gadis tepat sebelum waktunya datang bulan, dia kehilangan akal sehatnya karena masalah kecil dan mulai berteriak bahwa dia akan menghancurkan segalanya. Dia mulai mengisi sihir peringkat es yang pada dasarnya setara dengan bencana alam besar dan seluruh langit berubah menjadi ungu. Semua orang mengawasinya di langit. Dan bahkan Kelvin menyadari bahwa ini bisa memiliki konsekuensi yang mengerikan saat sejumlah besar angin mulai bertiup di langit sementara semua penduduk desa melihat ke atas dengan ketakutan. Kelvin turun di puncak gunung dan mengeluarkan seluruh tongkat baru dari pantat dekat. Dan mulai mengisinya dengan energi sihir, itu mendidih saat Clive bersiap untuk menghancurkan seluruh area. Tetapi tongkat Kelvin berubah menjadi sabit ajaib dan mereka berdua bertemu langsung dalam tabrakan besar tetapi Kelvin dengan tegas keluar sebagai pemenang kali ini. Saat dia mengiris sihir dan sepenuhnya meniadakannya, dia mulai bernapas dengan berat. Dan menyadari bahwa Clive dalam kondisi yang jauh lebih buruk terbaring di tanah dengan kaki terpenggal. Dia bergerak menuju si brengsek tanpa kaki itu dengan keyakinan di matanya. Untuk mengakhiri hidupnya, tetapi sebelum dia bisa memberikan pukulan terakhir, seseorang menyelamatkan Clive. Kelvin berbalik dan menemukan monster mirip Mac menggendong Clive. Dan seorang pria berkacamata lain yang memperkenalkan dirinya sebagai Tristan. Dia mengklaim bahwa dia adalah salah satu jenderal dari pasukan Trison dan dialah yang memulai dan merencanakan serangan terhadap desa-desa ini. Kelvin bergerak ke arahnya. Dan menyadari bahwa omong kosong teleportasi yang baru saja dia saksikan adalah salah satu kemampuan khusus seorang summoner. Dan bertanya-tanya siapa Tristan, dia memberitahu Kelvin bahwa mereka dikalahkan hari ini dan akan mundur. Tetapi juga memberitahu Kelvin bahwa ini bukan terakhir kalinya dia melihat mereka dan bahwa mereka mungkin akan bertemu lebih cepat dari yang dia duga. Setelah itu dia menghilang dan pertempuran akhirnya selesai. Semua orang menghubungi Kelvin untuk menanyakan apakah dia baik-baik saja. Sementara dia menjawab bahwa dia baik-baik saja dan melayang kembali ke desa, Eiffel mengungkapkan berita kemenangan mereka kepada Neil. Dan dia sangat gembira ketika dia menyadari bahwa desa telah diselamatkan dan segera menyuruh penduduk desa untuk menyiapkan perjamuan untuk para pahlawan mereka. Kelvin tiba di benteng dan memperhatikan bahwa Melvina, Sierra, dan Rio tampaknya sedang balapan. Bahwa Rio akhirnya menang. Oke. Elvin memuji semua orang atas kontribusi mereka dalam pertarungan ini. Malam itu mereka mengadakan pesta besar. Setelah itu Kelvin pergi ke atas bukit untuk mendapatkan waktu sendirian. Tetapi Eiffel lebar yang lengket ini mengikutinya dan mulai basa-basi dengannya. Segera anggota kelompoknya yang lain juga tiba bersama seorang gadis elf kecil yang langsung memeluk Kelvin. Segera dia mulai tertawa maniak sebelum mengungkapkan bahwa dia adalah Raja Lian dari kerajaan ini. Semua orang sangat bingung. Tetapi dia mengungkapkan bahwa dia memiliki item yang memungkinkannya mengubah wujudnya sesuka hati. Dia mengklaim bahwa dia menggunakan avatar ini agar dia bisa bersembunyi dan menyaksikan Kelvin bertarung. Dan bahwa dia bangga mengatakan bahwa dia lulus ujian yang berarti bahwa Kelvin sekarang menjadi petualang peringkat S. Dia mengklaim bahwa segera mereka akan mengadakan upacara besar di kerajaan, di mana dia akan dianugerahi peringkatnya dan kemudian akan ada turnamen kecil antara petualang peringkat S lainnya. Ini membuat darah Kelvin mendidih dan dia bersemangat untuk akhirnya ambil bagian dalam turnamen yang sebenarnya. Sekarang pertempuran ditunda untuk beberapa waktu. Setelah itu mereka semua turun dari bukit untuk tidur nyenyak agar mereka cukup bersemangat untuk menghadapi tantangan apapun yang mereka hadapi selanjutnya.